Kalimat isim yang mu'rab yang pertama adalah isim mufrad. Yang nomor dua isim musanna. Apa isim musanna? Isim musanna ada yang asli, ada yang mulhaq. Yang asli contohkan azaidani, yang mulhaq contohkan komaroni. Pokoknya kalau kamu saya tanya sudah lazat menjawab ilmu positif kamu. Amin. Kamu punya kepakaran ilmu. Amin. Tapi nata kok malah kriap rumah saku wong Jepang. Mripate kriap-kriap. Yang nomor 3 adalah jamak. Apa jamak? Jamak itu isim yang menunjukkan mana banyak. Mripatku nak bentar ngene itu. Ngajine suwe bakal. Gua agar ngaji om mripatku kok buncer bahaya. Suwe. Tekan subuh. Jamak ada? Sebutkan. Jamak taksir, jamak muannas salim. Jamak taksir, apa jamak taksir? Isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufrad. Perubahannya jamak taksir ada? Sebutkan, ditambah, dikurang, sama. Saya menyampaikan materi ini gitu, diiling-iling. Nah, diiling-iling. Ilmu satu diinget-inget, diselesaikan, nyampe detil, nyampe mengkristal. Oh, gonta ganti guru. Gonta ganti guru itu podo karo sampean gonta ganti bojo. Aku yakin barangmu error. Error asli. Lah wis kulino, kadang-kadang apa? Kadang-kadang dilebokno ning gone sing cilik, ana sing gedhen, ana sing lower, ana sing anu. Lah barangmu itu jadi error iki. Enggak percaya betiken. Mergo karakter mau itu kan beda-beda. Akhirnya barangmu itu error tenan, asli error. Bojo itu siji ae. Amin. Guru itu satu saja. Rata-rata ulama-ulama yang sukses itu gurunya satu. Namanya guru tahrij. Guru tahrij adalah guru yang mampu menuntaskan keilmuan. Santri biasanya yang musyawarah lughat itu kacau. Jurumiyah sikatam, imriti sikatam, alfiyah wala-wale. Jebul-jebul kalau ditanya, alhamdulillah kalimat apa? Sebab apa? Murab apa mabni? Sebab apa? Bagaimana perubahannya? I'rabnya apa? Sebab apa? Alamannya apa? Sebab apa? Ma'rifat atau nakirah? Kalau ma'rifat sebab apa? Kalau nakirah sebab apa? Ini sigot apa? Bina apa? Sebab apa? Ini mandinya bagaimana? Sebagaimana kiasnya? Ilalnya bagaimana? Mananya apa? Bolodong. Kuata malfiyah tanya seperti itu rakodiak. Asli ya. Ditanya Robil Alamin, Robi sigot apa rakodiak. Ngono kuwi jarine ndek kae tau wisuda alfiah nyampe meden-medeni wong. Nggih kiri jagat, urunan tak pirang-pirang. Diarang gunake diramben nyampe kaya wong edan. Dengerin ini. Dengerin ini. Jadi jamak taksir itu ada yang ditambah. Contohkan. Ada rojulun ini kan 3 hurufnya. Ro, jim, lam. Lu kok jamak taksire malah rijalon. Ro, jim, alif, lam menjadi 4. Berarti ini namanya ditambah. Yang tadinya 3 ditambah 1 menjadi 4. Namanya ditambah. Ada yang dikurang, contohkan. Kitabun itu kan 4 hurufnya. Kaf, ta, alif, ba. Lu kok malah jadi kutubun? Ini namanya dikurang. Walaupun ilmu saya nggak sama di kitab rapopo. Al ilmu fis sudur, lafis sudur. Ilmu itu ada di dada seorang kiai, bukan yang ada di kitab. Makanya cara untuk belajar itu kepada kiai yang tahqiq. Ojo kiai nerangno ngolah ngaleh. Di dalam kitab ini begini, di dalam kitab ini begini. Ya santrimu udah saya ngeluh. Di dalam ini, ya. Oke. Jamak taksir yang ada yang sama. Ada yang sama, hurufnya sama. Contohkan. Falakun 3.
Jamak taksirnya falakun. Ustaz, terus cara membedakannya gimana Ustaz? Cara membedakannya itu dengan cara melihat siyakul kalam, runtute ngomong. Hah? Runtute ngomong. Ibumu LORO, macane loro apa loro? Loro apa loro? Carane pahami siyake kalam. Siyake kalam dipahami. Ibumu LORO, mula bapakmu tukaran. Berarti macane loro apa loro? Loro. Ibumu loro, mula bapakmu tukaran. Tapi nak ibumu LORO, mula bapakmu ning rumah sakit. Loro. Paham? Jadi untuk membedakan ini loro apa loro, tulisannya sama. Caranya melihat siyakul kalam. Runtute ngomong itu lho. Paham jeng? Sekali-kali semuanya serentak melek bareng nyampe subuh ngono lho. Jadi biar subuh itu terus turu bareng nyampe maghrib. Ada namanya jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim? Takrif definisi seperti itu diterangkan di halaman 45. Di halaman 45 atau sudah ada tarif itu. Jamak muannas salim itu isim yang menunjukkan makna banyak yang diberi tambahan alif dan ta. Tidak boleh kamu tarifi jamak muannas salim itu isim yang menunjukkan makna perempuan banyak. Salah. Kenapa seperti itu? Sebab jamak muannas salim perempuan itu tidak semuanya perempuan. Wongnya cuantik jelita, jebul-jebul barangnya ini masya Allah. Makanya jamak muannas salim itu nggak boleh kamu ngomong muni apa? Perempuan. Sebab ketoke koyok cewek, jebul-jebul cowok. Jebul lelaki. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim pasti menunjukkan mana lelaki. Angger ana wong lanang mesti dibuka sarunge lanang bener. Tapi nek wong wedok dibuka sayae kadang-kadang lanang. Percaya enggak? Tak percaya. Ning kitab ana tulisan ngene. Wal khunfa banci. Al insanu salasati aksamin. Manusia ada 3 kelompok. Dzakarun dzakar. Dzakarun lelaki, wan nisa dan perempuan, wa khunta dan banci. Banci itu adalah perempuan, tapi setelah dibuka saya kaget. Ono senjata tajam. Makanya jamak muannas salim itu jangan kamu manani menunjukkan mana perempuan. Sebab kadang-kadang jamak muannas salim dibuka saya masya Allah. Barang wong lanang. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Makanya contoh jamak muannas salim toh ada contoh gini, muslimatun. Berarti ini beberapa orang Islam perempuan. Tapi ada lafaz mansubatun. Ini mufradnya mansubun, bukan mansubatun. Kalau nggak percaya buka nih gone tasfiqul kholan. Kalau nggak percaya buka nih gone kawakibud durriyah. Kalau nggak percaya buka nih gone khasiyah al-khuduri. Kalau nggak percaya buka nih gone qadil hudud. Tak perkirake mungkin ora ono. mungkin ono mungkin ora ono. Dunia ini serba kemungkinan no. Paham ya? Jamak mudzakkar salim ada yang asli, ada yang mulhaq. Yang asli contohkan azaituna. Yang mulhaq contohkan sinina. Kalau pengen tahqiq memang harus diulang-ulang. Ada santri wis ngalim, wis pinter, kok tidak mau mengulang-ulang ilmunya, positif kamu tidak pakar. Positif. Wis kalau nggak bisa buktikan.
Kalau benar-benar pakar itu pasti mengulang-ulang dan antusias sama guru. Ciri-ciri antusias sama guru kalau ngaji keroyokan manggone ngarep. Sing ora antusias sama guru manggone awar sepiteng. Makanya bentuknya kayak toilet. Ngaji manggone ngarep ngono, ndak perlu manggone ning kene. Beda lagi. Paham ya? Kemudian berikutnya adalah nomor 4 apa? Asma sittah. Kalau di Jurmiyah namanya asma khamsah. Kalau di Imriti asma khamsah. Kalau di Alfiyah asma sittah. Lah kate siji mondok 3 tahun. Kalek kace anu tok gitu. Kace anu mutok. Kace siji tok kace hanu tok iki. Ngenteni 3 tahun. Omongan saya to pedes sih. Beberapa kiai-kiai yang benci karo saya pasti ya. Netizen mesti nyampe ada beberapa orang komentar sama saya, kiai dawuhin jenengan di media sosial itu ngerontokkan telinga para ulama, kiai. Banyak yang benci. Tapi saya rasakan memang benar juga, kiai. Dulu saya tuh benci sama panjenengan, kiai. Tapi setelah saya amati dan saya dengerin terus, Masya Allah, ini ada sebuah keilmuan yang keluarnya tidak hanya sekedar dari mulut. Wongnya dulu ngomong meni dari hati, tak terus kayak dari silit aku. Orang itu jangan seneng disanjung. Ciri-ciri orang jelek itu senang disanjung, benci kalau dihina. Orang itu kalau solih, orang itu kalau baik disanjung. Orang kok terus dua-duanya mergok. Kalau dihina orang kok langsung menciut. Enggak, biasa. Disanjung ya, yang dilihat Allah, yang menyanjung Allah. Dihina ya, yang dilihat Allah. Makanya konon cerita, barang siapa yang bermaksiat sedangkan dia tertawa, kelak di akhirat mereka akan di neraka sedangkan dia menangis. Barang siapa dia bertaat sedangkan ilahnya keluar dari matanya, mereka menangis meratapi akan hidupnya, kelak di akhirat dia di surga sedangkan itu dia sedang tertawa. Dengerin itu. Makanya kamu nggak usah gitu. Pokoknya kalau masih ada di dunia gitu, calana yang melek kabeh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Berarti saya di hadapan santri putra positif ganteng saya 100% sempurna. Kalau di depan santri putri 50%. 50% ganteng, 50% banci ya. Nah gitu kok, Masya Allah. Tak balik syutingnya gue. Niki lu budi putri-putri ini panjenengan. Jam 11:30. Justru waline Gusti Allah itu, waline Gusti Allah itu kalau menuntut ilmu itu jam 12 malam ke atas. Amin. Jam itu kalau sudah menunjukkan pukul 12 pintu langit terbuka. Tidak ada orang yang berdoa di saat itu kecuali Allah ijabahkan. Amin. Percaya nggak? Percaya. Akhir-akhir ini aku nggak mau doa, mau sholawat umi doa nggak mau saya. Mandi terus obi, wedi aku. Mandi terus mau aku. Gak kayak kowe mandi malah buat terus kayak bahaya. Orang itu kalau baik ndonga mandi aku malah moh. Seakan-akan ngarani ada permintaan. Asma sittah ada. Asma itu artinya isim, sita itu artinya 6. 6 ini to alamatin nyeleneh. Sing asli ya masuk isim mufrad sing asli. Abuka isim mufrad sing asli. Cuma alamatin nyeleneh.
Abaka nyeleneh, abika nyeleneh. Berhubung nyeleneh dinamakan asma sitah. Asma sitah ada? Ada 6. Ketika rofa bunyinya ketika nasab bunyinya, ketika jar bunyinya, ini. Kemudian berikutnya adalah isim maksur. Jadi kalau isim mufrad, isim musanna, jama', asma sitah, ini alamatnya atau kelihatan semua. Tapi kalau isim maksur, isim mankus ini toh muqaddar. Dikira-kirakan. Isim maksur. Isim maksur apa isim maksur? Isim yang akhirnya berupa ya lagi, alif lagi. Sing asli toh isim maksur itu masuk dalam kategori isim mufrad sing asli. Cuma nyeleneh. Cuma nyeleneh, berhubung nyeleneh itu dibuat bab khusus namanya isim maksur. Isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif. Alif lazimah. Arti daripada alif lazimah itu alif yang termasuk balungan kata. Bukan tambahan. Ini beda sekali dengan lafaz az-zaidani. Saya kalau ngomong itu semuanya ada di kitab itu. Daripada sampan buka-buka kitab ngeluh sirai. Ada lafaz az-zaidani. Ini ada alifnya, tapi alifnya ini tidak balungan kata, tapi alifnya ini adalah alif alamat. Makanya kadang-kadang alifnya hilang. Ketika rofa memang iya ada az-zaidani, tapi ketika nasab az-zaidani, alifnya menghilang. Ketika jar juga menghilang. Makanya tidak bisa dinamakan alif lazimah. Ini beda dengan lafaz Musa. Musa ini ketika rofa ada alifnya, ketika nasab ada alifnya, ketika jar ada alifnya. Makanya namanya isim maksur. Isim maksur. Isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir di fathah. Contohkan. Ini alamatnya nyeleneh. Kemudian berikutnya adalah isim mankus. Apa isim mankus? Kamu itu gak ngarah iso jadi pakar kecuali kamu harus hafal. Ada orang pengen ngalim, mau alah males aku ngapal no. Ya tidak akan. Kenapa kambing itu tidak ngalim? Jawabannya kambing apalannya terima mbak-mbek. Kambing itu tuh mbak-mbek. Makanya kalau kamu pengen ngalim, caranya perbanyak hafalan. Memang sistem saya seperti ini. Saya kalau ngapalin kan sedikit-sedikit. Kenapa Ustaz? Biar otak kamu gak error. Loh, otak kalau sudah error bahaya. Loh, Al-Mubarak ini kan ngajinya non stop toh. Kenapa nggak ada santri yang stres? Nggak ada yang santri yang stres. Logikanya itu akeh wong sing semaput lho. Lho kemarin upacara terima ngono ya sing semaput ana wong 4 mbok 5 kok. Ora kok semaput jatah bimangan gitu. Ya. Aku dhisik pas sekolah ya ngono, etok-etok. Digotok karo buku enake. Enak. Saya pernah donor darah. Saya itu paling takut itu sama darah. Donor darah. Saya lihat santri-santri donor darah. Jebul-jebul donor darah atau entuk kaos, entuk mie godhog. Enak Cak. Alah melu donor darah. Di waktu dipegang sama bidannya, pengen dilebono, aku ngerti mie godhoge. Jadi aku bayangke makan mie godhog, lorone hilang kok. Setelah selesai, alah sebenarnya untuk mie godhog karo kaos. Masya Allah. Santri biasa untuk gratisan. Kalau mau baru enak untuk gratisan terus. Dulu saya mondok itu. Romo Yai saya nggak pernah memberi makan sama saya.